Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bincang tokoh Provinsi Sumatera Utara Medan kembali menjumpai pemirsa. Dan kali ini saya kehadiran seorang tokoh muda dari kota Medan, yaitu Haji Riki Saputra, SEMM. Beliau ini adalah seorang profesional, pengusaha, dan juga politikus. Kita akan bertanya siapa dia dan apa cita-citanya untuk Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara. Mas Riki, terima kasih atas kehadirannya. Kita langsung bertanya tentang diri Anda dan juga cita-cita dream Mas Riki untuk Kota Medan. Ya, terima kasih Pak Haji Yusuf atas undangannya pada sore hari ini. Ya. Saya diundang di acara Bincang Tokoh dari salah satu stasiun TV kebanggaan kita bersama, yaitu ANTV. Izinkan saya sedikit bercerita, Pak Haji, terkait masalah profil saya. Nama saya adalah Haji Riki Saputra, SEMM. Saya SD, SMP, SMA, kuliah S1, alhamdulillah sampai S2 itu di Kota Medan. Semuanya di Kota Medan? Semua di Kota Medan. Jadi Medan itu menurut saya adalah satu kota yang sangat saya cintai. Kenapa? Karena saya lahir dan besar di situ, saya sekolah di situ, bahkan saya sebagian besar hidup saya dihabiskan di Kota Medan. Di lokasi? Di lokasi tepatnya itu di daerah Jalan Flamboyan Raya, di perumahan Debang Taman Sari. Saya tinggal di situ sama keluarga saya. Oke. Ya. Nah, mulanya itu awalnya saya itu orang yang senang dan hobi berorganisasi. Sejak saya kuliah di USU, ya, Universitas Sumatera Utara, salah satu universitas yang saya cintai dan saya banggain. Saya pernah menjadi salah satu ketua HMJ. HMJ itu adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan. Oke. Ya. Dari situ saya bergerak terus. Kenapa saya suka berorganisasi? Karena memang tipikal saya ini adalah orang yang senang bersilaturahmi dengan orang-orang lain. Organisasi lainnya? Organisasi yang lain adalah saya juga saat ini salah satu Wabendum, Wakil Bendara Umum PPK Kosgoro 1957. Kosgoro? Ya, Okay. Kosgoro. Ya, sedikit riwayat terkait masalah organisasi saya. Saya juga sebelumnya itu pernah masuk di organisasi lain, ya, Trikora. Ya, saya juga pernah menjadi anggota di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Himpunan HIPMI Pengusaha Muda Sumatera Indonesia. Oke. Ya, sebagian organisasi saya seperti itu. Nah, kemudian sebagai profesional, pengusaha, nah itu boleh diceritakan Anda merintisnya dari mana, seperti apa, dan sekarang ada di mana? Ya, awal mula saya saat ini salah satu direktur di satu perusahaan cukup besar. Ya, perjalanan karir saya sebagai seorang profesional, ya saya mulai dari level paling bawah, staff. Ya, Okay. Staff. Saya bergerak di salah satu bisnis building material, ya, berkaitan dengan industri semen khususnya, ya. Saya merintis karir saya itu dari level bawah, dari level supervisor. Saya bisa naik jadi superintendent, dari superintendent saya naik jadi asisten manager saya langsung naik jadi manager, senior manager, sampailah saya di posisi vice president di perusahaan saya yang lama. Oke, kunci sukses Anda sebagai seorang organisatoris, karena banyak mengikuti banyak organisasi, itu apa? Sebelum nanti akhirnya saya tanya kunci sukses sebagai seorang profesional dan pengusaha juga. Saya pikir yang pertama itu adalah ridho orang tua. Oke, baik. Sebelum kita memulai sesuatu, saya selalu meminta ridho dari orang tua saya. Meminta doa kepada ibu saya, ya, supaya saya didoakan menjadi anak yang soleh, anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu awalnya. Nah, tentu tidak hanya cukup dengan doa, ya. Kerja keras sudah pasti, ya. Karena ikhtiar di dalam agama kita juga disarankan dan diwajibkan harus melakukan ikhtiar. Gitu. Setelah kita mendapat doa, kita ada ikhtiar, ya insya Allah barokah akan datang. Nah, itu akan mengikuti dengan sendirinya.
akan mencair dengan sendirinya. Jadi saya merasa tanpa doa orang tua saya tidak bisa di posisi saya saat ini. Apa dream Pak Riki untuk selanjutnya setelah sukses sebagai orang organisasi, profesional, dan pengusaha? Ini kan Anda ini masih muda, kayaknya belum berkepala 5. Berapa usia sekarang? Alhamdulillah hari ini saya usianya 44 tahun. 44 tahun, Ya. masih muda, Ya, energik. Alhamdulillah, Pak Haji. Nah, dream kemudian apa? Saya itu punya cita-cita. Ya, kalau dalam profesionalisme saya, mungkin di posisi saya saat ini itu saya sudah merasa cukup. Ya, saya pingin lebih bermanfaat lagi buat masyarakat besar, masyarakat banyak, khususnya masyarakat yang ada di daerah saya, ya Sumatera Utara, tepatnya itu di Kota Medan dan sekitarnya. Nah, untuk mendapatkan sesuatu itu tentu ada langkah, perbuatan dan cara yang harus kita lakukan. Ya. Karena dengan saya ada di posisi saya sekarang sebagai seorang profesionalisme di satu perusahaan, saya pikir ilmu yang saya dapat dari sekolah, baik itu di tingkat S1 maupun S2, hanya bisa saya aplikasikan sebatas di perusahaan tersebut. Tidak bisa lebih dan meluas di luar daripada itu. Ya. Nah, makanya saya punya cita-cita, ya saya punya harapan, hope ya. Tentu ini atas ridho orang tua saya, ya, dan diridhoi juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berkarir yang jauh lebih besar, yang manfaatnya banyak dirasakan oleh masyarakat. Baik sebagai profesional pengusaha dan juga politikus. Baik sebagai seorang profesional dan politikus. Nah, saya sedang menuju ke arah itu. Kabarnya Anda sebagai profesional pengusaha punya beberapa perusahaan. Benar itu? Ya, perusahaan itu bukan perusahaan milik saya, ya itu perusahaan dikelola oleh adik saya. Saya yang sifatnya itu hanya advisor ya, membantu beliau. Pak Riki masih terlibat di sebuah company besar, ya. Betul. Tidak boleh itu kan? Tidak boleh, itu tidak boleh. Sebagai profesional kan? Kita harus bekerja all out di satu perusahaan itu, karena perusahaan itulah yang memberikan rezeki ya. Dalam tanda kutip rezeki itu adalah, walaupun rezeki itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tempat kita bekerja itu adalah di perusahaan itu. Jadi kita bekerja fokus, kita bekerja serius dan dedicated kepada perusahaan itu. Adapun perusahaan yang dimiliki oleh keluarga saya atau adik saya, itu mungkin sifatnya kita hanya memberikan sebagai advisor. Apabila jadi ada pertanyaan. Mas Riki sangat menjaga integritas sebagai seorang profesional ya. Iya, betul sekali. Tidak terlibat dalam perusahaan lain ketika memimpin satu perusahaan lain. Iya, insya Allah. Dan sebagai seorang politikus, kabarnya juga kan ingin bertarung pada saat pilkada nanti sebagai anggota dewan, kalau tidak salah. Sejauh mana persiapan dan perencanaannya? Saya punya ambisi, punya cita-cita, seperti mungkin tadi yang saya sudah sampaikan sama Pak Haji, bahwasannya saya punya dream, saya punya mimpi. Mimpi saya salah satunya adalah saya ingin berguna bagi masyarakat luas. Tentu bisa berguna ini, saya berpikir ada perahu yang harus kita, ada wadah yang harus kita lakukan, yang kita tempatin di situ. Nah, salah satu wadahnya itu tentu partai politik tentunya, karena tanpa partai politik ya mungkin agak sulit, bukan tidak bisa, bisa tapi mungkin agak lebih sulit. Perahunya gitu. Itu kendaraan. Nah, itu perahunya dan itu kendaraannya. Nah, saya ini mau masuk di dalam politik tentunya sudah melalui pertimbangan, pemikiran yang matang. Sebelum saya ke situ itu saya melakukan sholat istiqoroh, minta restu dari orang tua saya, ibu saya, bahwa saya ada rencana begini-begini, apakah ibu ridho, apakah mama ridho. Kalau mama saya ridho, ya saya jalan. Tapi kalau mama saya nggak ridho, ya saya mundur. Gitu. Karena saya memegang teguh kunci, ya ridho Allah itu ada di dalam ridho orang tua. Jadi jangan coba-coba dilanggar ridho orang tua. Insya Allah tidak akan pernah kita langgar. Baik. Nah, itu moto dalam diri saya. Oke. Ya. Nah, menjadi anggota DPRD rencananya insya Allah, benar begitu? Atau DPR RI?
Saya punya cita-cita ya menjadi anggota DPR RI. Oh, Ya, DPR kalau RI. kalau Allah Subhanahu Wa Taala ridho, orang tua saya ridho, saya akan melakukan segala hal dalam konteks mencapai ambisi itu. Nah, dalam hal konteks ini maksudnya dalam hal positif, Ya. bukan dalam hal negatif. Artinya tentu kita mengikuti aturan dan koridor-koridor secara kepartaian. Nah, saya panggil Mas Riki lah. Kepercayaan apa yang mendorong langsung ingin ke DPR RI, tidak ke DPRD dulu katakanlah? Saya percaya satu hal, ya. Yang pertama mungkin tadi saya sudah sampaikan, ridho orang tua, ya. Yang kedua adalah keyakinan dalam diri saya. Keyakinan itu dalam konteks kita memahami posisi kita memahami segala macam infrastruktur kita yang ada sekarang ini, dan saya yakin betul, insya Allah kita bisa menuju sampai ke situ. Tentu semua itu adalah kodrat. Ya, kodrat dari Allah Subhanahu Wa Taala dan garis tangan kita, tentunya seperti itu. Tapi kita sebagai umat manusia yang beragama, berakhlak dan memiliki pikiran, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Sesuatu itu tidak ada yang tidak mungkin. Sama seperti saya, waktu saya merintis karir saya di satu perusahaan, saya dari level seorang supervisor sampai saya bisa duduk menjadi seorang direktur, semua juga mengatakan tidak mungkin, gitu loh. Tidak mungkin bisa begini, tidak mungkin bisa begitu. Tapi saya punya keyakinan dalam diri saya. Tidak ada yang tidak mungkin yang bisa kita lakukan. Sejauh kita mau berikhtiar, kita mau berusaha, kita bekerja keras, kita bekerja jujur, insya Allah itu semua bisa kita lalui. Nah, untuk mendudukin atau mencapai posisi menjadi anggota DPR RI juga sama. Siap bertarung. Siap bertarung karena memang saya mohon izin, mohon maaf Pak Haji ya, saya ini memang dilahirkan bukan dari keluarga yang mampu, keluarga yang mungkin orang tuanya seorang tokoh besar. Saya ini bisa dikatakan orang kampung lah ya, orang kampung yang meniti karir saya sampai hari ini saya bisa bekerja dan saya menjadi seorang direktur di salah satu perusahaan besar di Jakarta. Itu menjadi modal dasar saya. Artinya sesuatu impian itu bisa kita capai kalau kita tekun dan rajin serta tidak luput dari doa orang tua kita. Ayah berasal dari mana? Ayah saya asli dari India, ya, dari Bombay, keturunan India, Bombay, menikah sama mama saya, ya, di kota Medan, ya, tempat saya lahir, ya. Akhirnya jadi warga negara Indonesia dan atas izin Allah waktu saya SMP ya itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang sudah almarhum. Sudah almarhum. Jadi saya melihat di situ mama saya, ibu saya itu berjuang. Berapa bersaudara, Mas Riki? Kita bersaudara 4 ya, 2 laki-laki, 2 perempuan. Saya punya kakak paling besar. Saya nomor 2, saya punya adik laki-laki, ya, dan yang terakhir tuh yang perempuan. Oke, kalau ibu, mama dari mana? Mama saya asli dari Tapteng, Natal. Jadi perpaduan antara Mandeling Natal, ya kalau sekarang kabupatennya Madinah ya, Mandeling Natal, tapi tepatnya itu di Natal. Natal itu adalah pesisir pantai barat. Ya, kalau orang tua satu lagi dari pihak kakek saya itu lahir di kota Sibolga atau istilahnya atau tepatnya itu Tapanuli Tengah lah, Tapanuli Tengah. Jadi perpaduan antara Sibolga dan Natal. Mama saya aslinya. Jadi darah Sumatera, darah Medannya itu datang dari mama ya, darah dari Melayunya mama, ya. Dari mama, betul, betul, ya. Nah sekolah dari SD bahkan TK mungkin ya sampai kuliah di Medan, beraktivitas pun di Medan. Tapi sepertinya Anda juga sering mondar-mandir ke banyak kota. Itu karena pekerjaan atau ada kepentingan lain? Jadi saya itu tidak pernah TK, Pak. TK? TK itu nggak pernah. Jadi saya langsung SD, SMP, SMA, kuliah. Mondar-mandir mungkin hampir beberapa provinsi di Indonesia ini saya kunjungin dalam konteks pekerjaan. Karena kebetulan memang saya bertanggung jawab dalam konteks pemasaran ya untuk di satu perusahaan tersebut dan itu sampai ke seluruh provinsi hampir di Indonesia. Tapi
Papua sama Sulawesi belum. Jadi lebih banyak itu mondar-mandir di Pulau Sumatera dan Jawa. Sebagian kecil ada di Kalimantan. Siapa jenderal besar kita? Yang tahu tunjuk tangan. Kamu? Jenderal Sudirman, Bu. Mereka yang mencintai Indonesia dari kecil akan selalu menjaga negeri ini segenap jiwa. Menjaga kehormatan bangsa hingga akhir hayat. Cintai Indonesiamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Antv. Jadi kami mohon untuk kalian semua untuk patuhi anjuran pemerintah ya guys. Lebih cepat wabah virus ini hilang, lebih banyak juga jumlah jiwa yang bisa diselamatkan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Hindari kontak terlalu dekat dengan orang lain. Rajin cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Jangan lupa olahraga ya, supaya kalian semua tetap fit. Yuk, bantu kita untuk memerangi virus ini. Aku yakin kita bisa kok, kalau kita mau bantu bersama-sama. Kita yang lahir dari keberagaman, merangkul setiap perbedaan. Dengan membulatkan tekad untuk lebih peduli, kita membuka banyak kesempatan untuk jadi generasi terdepan yang menjunjung tinggi toleransi. Karena kita Indonesia. Apa yang paling Mas Riki sukai, ini juga buat pemirsa, anak muda utamanya, dari menjadi pengusaha dan profesional? Enaknya apa, tidak enaknya apa? Tentu cita-cita semua orang ya, mungkin ya, kalau menurut saya ya, menjadi seorang pengusaha itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat. Ya, artinya kita di situ bisa mengontrol, memanage sendiri bisnis kita, ya, bagaimana caranya kita supaya maju dan berkembang, ya, dibandingkan kita menjadi seorang profesionalism. Tapi tentunya kalau saya berpikir profesionalism selesai, selesai dalam konteks kalau bicara karir mungkin saya sudah di level, ya sudah puncak, sudah di direktur, puncak, kan? Ya, untuk menuju ke lebih puncak lagi saya sih tidak punya ambisi seperti itu. Next, impian saya adalah sebagai entrepreneurship, karena memang the real pengusaha. Karena memang entrepreneurship itu ya kita pelajarin juga waktu kita sekolah di tingkat S1, S2, menjadi seorang entrepreneurship itu adalah menjadi sesuatu tolak ukur kita ya untuk bisa maju dan berkembang lebih besar lagi. Karena kita memanage sendiri. Gitu. Kalau sebagai seorang profesionalism kan kita terkunci dalam satu SOP, ya, dalam satu KPI. Banyak rambu-rambunya yang harus kita lalui. Tapi ya saya tidak menutup kemungkinan dan menganggap itu sebagai satu barrier atau obstacle buat diri saya. Itu menjadi satu challenge buat saya. Tantangan. Kita mengetahui, kita memahami, akhirnya kita berbuat sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Gitu. Karena ya, memang banyak orang menjadi pengusaha sukses berangkat dari sebagai seorang profesional. Sebagian besar menurut saya mungkin seperti itu. Karena memang agama kita juga, agama saya khususnya mengajarin itu. Wira swasta atau entrepreneur itu jauh lebih baik daripada menjadi seorang kalau bahasanya berniaga lah. Berniaga. Ya. Lalu sebagai seorang profesional pengusaha, ada nggak pengalaman yang membuat merasa gagal? Apa pelajaran hikmah yang didapat ketika kita gagal? Saya pikir ya, di dalam menjalani satu kehidupan, tidak ada yang mulus. Semua pasti ada batu sandungannya, pasti ada cobaan. Nah, saya menyikapi hal itu semua dengan ikhlas saja. Karena kunci kesuksesan menurut saya adalah ikhlas. Tapi bukan berarti
setelah kita ikhlas kita tidak belajar. Gagalnya itu kena apa, penyebabnya apa. Tentu kita melakukan identifikasi sehingga kita tidak jatuh atau salah lagi di kemudian hari. Boleh sedikit cerita siapa orang yang paling berpengaruh dalam kehidupan beragama Mas Riki? Orang tua saya, mama saya. Nomor satu lah mama. Nomor satu mama saya. Karena memang kami dari kecil ditanamkan keagamaan yang kuat sama beliau supaya kita tidak salah langkah di kemudian hari, ya kita bisa menikmati. Dan itu dibawa terus menjadi seorang pengusaha dan profesional. Iya, sampai hari ini. Nanti menjadi katakanlah anggota dewan, politikus. Insya Allah. Karena kan godaannya sangat besar dan berat itu. Iya, ya. Saya berpikir ya sesuatu itu bisa kita lalui. Ya, bisa kita hindarin ya, kalau kita punya keimanan yang kuat selain doa daripada orang tua kita. Tentu selain mama saya sebagai mentor dan guru saya, guru agama saya, karena kami dari kecil itu sudah disuruh sekolah di madrasah. Jadi saya sekolah SD waktu itu, mama saya udah minta saya juga sekolah di madrasah supaya ada nilai-nilai agama yang ditanamkan ke dalam diri saya, supaya itu menjadi modal saya nanti untuk saya bertarung dan berperang ya dalam konteks bersaingan ya, dalam konteks persaingan itu modal dasar saya. Nah tentu di luar itu ada juga guru-guru ngaji saya dan lain sebagainya, guru agama ya, saya ya yang membimbing saya kalau saya salah, Mas Riki, Pak Riki harus begini itu ada, tentunya ada di luar dari orang tua saya. Jadi Mas Riki sangat yakin bahwa akan menjadi seseorang yang mengabdi baik kepada masyarakat jika terpilih nanti, dan juga membawa nilai-nilai keagamaan dalam memimpin atau masuk dalam sebuah kegiatan. Insya Allah Pak. Jadi kebetulan partai yang akan saya dalamin ini ya adalah partai yang sangat demokratis ya dan nasionalis ya. Tentu agama adalah salah satu faktor ya, salah satu faktor. Tapi di luar agama juga nasionalis juga penting. Ya, penting karena apa? Karena kita tinggal hidup dan besar di Republik Indonesia. Apapun ceritanya ya NKRI ya itu sudah kita tanamkan dalam diri kita. Iya. Ya. Poinnya adalah nilai-nilai kebaikan yang akan dibawa dalam setiap aktivitas kegiatan Mas Riki. Ya, mau menjadi siapapun itu. Ya, insya Allah. Jadi kalau boleh bercerita sedikit Pak Haji ya, awal dasar saya itu mulai masuk ya sebagai anggota lah ya, anggota di salah satu partai, itu tidak lepas dan tidak luput dari seorang tokoh besar ya di Republik Indonesia ini ya. Beliau tokoh yang sangat saya hormatin, selain saya anggap beliau sebagai orang tua saya. Awalnya itu saya tidak ada niat untuk masuk ke partai. Itu kapan kejadiannya? Itu kira-kira 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu saya ketemu sama beliau. Tapi sudah di Kosgoro? Belum, paralel. Oh, paralel. Ya. Nah, jadi saya ada di Kosgoro, saya juga ada di situ. Jadi ditemukan saya sama tante saya ya dari Sibolga, tapi dia tinggal di Jakarta. Mengenalkan sama seorang tokoh ya. Beliau adalah Akbar Tanjung ya. Saya menganggap beliau adalah satu tokoh nasional. Itu sangat tokoh itu. Ya, sangat tokoh. Saya di situ diminta untuk masuk ke salah satu partainya beliau. Nah, awal saya tolak karena saya merasa bukan tidak tertarik, saya merasa saya belum saatnya. Tapi saya ingat kata-kata beliau ya. Anda sebagai seorang direktur, manajer atau apapun di satu perusahaan, itu Anda itu hanya bisa membantu kelompok itu saja. Kelompok di satu perusahaan itu. Kalau misalnya Anda punya karyawan sekian ratus orang, Anda hanya berguna bagi sekian ratus orang. Beliau mungkin menganggap itu kolam kecil. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, udah saatnya
ya, dia manggil kita tuh awak, dia manggil saya tuh awak. Udah saatnya awak itu berpikir jauh lebih besar buat Republik Indonesia ini, buat negara ini, ya. Artinya dengan modal profesionalisme Anda di satu perusahaan itu bisa menjadi dasar, bisa menjadi modal dasar untuk maju ke atau melangkah ke hal yang jauh lebih besar. Nah, untuk mendapatkan berpolitik, ya, untuk mendapatkan satu kekuasaan bisa dikatakan di sini ya, karena politik itu kan tidak bisa tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan kan gitu. Dengan mendapatkan kekuasaan itu salah satu impian dan cita-cita saya adalah bisa menjadi Pak Akbar Tanjung melihat potensi Anda ya? Mungkin saya melihat begitu, beliau refleks mengatakan seperti itu ya. Jadi akhirnya saya bilang kasih saya waktu ya. Saya punya niat tapi saya butuh waktu, saya butuh berbicara sama orang tua saya karena saya ini selalu mengkaitkan satu challenge baru itu ke orang tua saya. Kalau orang tua saya ridho, khususnya mama saya karena orang tua laki-laki saya sudah meninggal, mama saya ridho, saya berani melangkah. Kalau saya nggak dapat ridho orang tua saya nggak berani melangkah. Nah pada saat kejadian itu saya pulang ke Medan, saya ketemu sama mama saya suwon ya, saya izin ya ke mama kasih ridho, saya yakin. Nah, itulah modal dasar saya. Apa hubungan kekeluargaan dengan Pak Akbar Tanjung? Sama beliau itu ada hubungan dari keluarga mama saya ya, kakek saya ini cicit lah ya istilahnya, masih ada hubungan famili sama beliau ya. Tapi detailnya seperti apa saya nggak bisa menggambarkan itu karena memang istilahnya trombonya di mana, tapi itu jalur dari mama saya. Jadi intinya adalah Mas Riki ditantang oleh beliau. Dikasih challenge. Ya, tantangan challenge. Dikasih challenge. Dan itu amanah. Saya menganggap satu tantangan itu adalah keharusan. Apalagi beliau menawarkan hal seperti itu kepada saya pikir ya nggak ada salahnya juga. Awalnya saya juga mulai dari nol, ya, sampai saya bisa duduk di satu perusahaan, itu juga nggak pernah saya pikirkan. Saya bisa seperti itu nggak pernah saya pikirkan. Mengalir saya seperti air, gitu. Menjadi pemimpin, menjadi pejabat itu perlu punya integritas dan harus amanah. Konsep nilai-nilai itu dalam pemikiran Mas Riki seperti apa? Saya berpikir modal dasarnya itu adalah yang tadi yang mama saya udah tanamkan saya ke diri saya dan adik-adik kakak-kakak saya semua itu adalah sekolah di madrasah. Itulah titik awal. Itulah yang akan menjadi pegangan saya untuk menjadi insya Allah tetap amanah, ya, berguna bagi masyarakat luas, ya, bermanfaat, bisa membantu orang dan lain sebagainya. Ya saya kira itu modal dasar. Ya karena memang keikhlasan itu kan tidak mudah dan tidak gampang. Jadi tapi kita harus lakukan. Oke. Gitu. Apa ikhtiar yang sudah dilakukan Mas Riki selain tentu saja mencari dukungan dari network, jaringan? Itu pembelajaran apa yang sudah dilakukan? Karena tugas berat loh menjadi anggota dewan itu. Saya terus terang Pak Haji ya, modal dasar untuk masuk ke kancah politik ya. Saya ada di satu organisasi ya. Mungkin tadi saya sudah sampaikan saya adalah salah satu wabendum di BPK Kosgoro 1957. Di situ kita digembleng ya, diajarin. Saya sudah pernah mengikuti Orientama Nasional. Saya juga pernah ikut di Bukernas. Saya bergaul sama teman-teman yang ada di organisasi saya, tukar pikiran, sharing dan lain sebagainya. Itu saya pikir hal yang sangat berarti buat saya, sangat berarti karena dari situ saya mengetahui apa langkah dan strategi yang harus kita lakukan. Nah di luar dari Kosgoro juga, saya juga adalah Dewan Kehormatan di Persatuan Pemuda Jawa yang tadi saya sudah sampaikan. Di situ pun kita digembleng, kita diajarin berorganisasi, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara kita bergaul, bagaimana cara kita
memberikan informasi dan lain sebagainya, semua ada di situ. Makanya kenapa saya senang dan suka berorganisasi, karena saya berpikir organisasi ini adalah tolak ukur kita untuk maju dan melangkah jauh lebih tinggi. Moto hidup Mas Riki apa? Saya tadi saya udah sampaikan, saya moto saya adalah bekerja ya atas ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan kedua, saya tipe orang yang kerja keras ya, kerja tuntas dan kerja ikhlas. 3 hal ini moto dalam hidup saya. Kerja keras, kerja tuntas, kerja ikhlas. Kerja ikhlas. Nah, ini moto dalam hidup saya yang akan saya pegang teguh terus sampai kemanapun saya berada. Karena memang saya selalu berpikir bercita-citalah setinggi langit. Ya, karena kalau kamu jatuh, minimal kamu nggak jatuh ke buminya, masih ada awan di situ. Tapi kalau kita bercita-cita masih di level awan, begitu kita jatuh ke bumi. Jadi cita-cita setinggi langit. Pohon jatuhnya langsung ke tanah. Langsung ke tanah. Kalau pohon yang nggak ada ranting. Iya, betul. Baik, terima kasih Mas Riki atas kehadirannya, bincang-bincangnya di program Bincang Tokoh Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan ini. Semoga bermanfaat, semoga membawa pesan yang baik kepada pemirsa dan juga kepada kita semua. Karena Mas Riki tadi tentang bicara kunci sukses, yaitu pentingnya ridho Allah, ridho seorang ibu, harus ikhlas dalam berikhtiar dan berusaha. Itu kata kuncinya. Sekali lagi, saya pamit, saya Yusuf Ibrahim dan Haji Riki Saputra SEMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.